kita untuk ucapan terima kasih dari Presiden kita ini yang dari Ketua RBP 3 Jatim 3. Ya, luar biasa malam hari ini. Diberkati melalui pertemuan outreach meeting regional Jatim 3. Amin. Mau diulang lagi nggak? Mau lagi? Nah, nanti ada beberapa. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili FGBMFI regional Jatim 3, khususnya dengan Ibu dan Bapak yang sudah memberkati kita, juga kesaksian pada koko kita ya, pada Pak Hanan. Boleh dipanggil Pak Hanan lagi, tapi bukan hantu ya sekarang ya. Jadi malam hari boleh memberkati kepada setiap saudara. Kenapa acara ini kita lakukan? Mengingat seperti dikatakan bagaimana kesibukan keluarga di tengah-tengah yang kita tadi dikatakan oleh Bu Dani, keluarga cuek satu dengan yang lain. Harapan kita semua melalui wadah FGBMFI kita belajar untuk sama-sama memulihkan bahwa keluarga yang sudah bentuk yang Tuhan sudah titipkan, bagaimana sebagai seorang suami dia mau menghargai istrinya dan bagaimana istri tunduk kepada suaminya. Dan biarlah melalui acara semacam malam ini dia akan bukan hanya sampai di sini aja, tetapi regional Jatim 3 juga akan mengadakan pertemuan-pertemuan ya, yang mana setelah peristiwa ini ataupun setelah malam hari ini saya ataupun khususnya regional Jatim 3 sudah mempersiapkan acara di bulan yang akan datang ya, dan saya juga mengundang Pak David mungkin bisa berikan satu prolog. Silakan Pak David, ini adalah pemikiran kita untuk di kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu saya berikan waktu dan tempat untuk Pak David. Terima kasih. Susah mau prolog setelah dan tadi bicara kebetulan saya. Iya. Terima kasih atas kesempatan saya bisa melayani FGBMFI yang untuk selanjutnya saya di marketplace dikenal sebagai namanya Coach David ya, profesi sebagai nutrition therapist. Saya luruskan, saya bukan ahli gizi, saya bukan dietitian, saya bukan nutritionist. Tolong jangan tanya ke saya kalorinya durian berapa, karena saya pemakan segala macam yang halal. Ya, jadi pada dasarnya nutritional therapist, ya mungkin tulisannya agak kecil-kecil ya. Saya rangkum versi singkatnya. Biasanya untuk hidup sehat dari 100%, 10% bisa melakukan pola hidup sehat, 90% huru hara. Ya, jadi tugas saya itu membantu yang 90% ini supaya punya kesempatan untuk menyehatkan diri di saat kondisi kurang perfect. Ya, jadi tadi kan Dani bilang, oh kita biasa makan bareng. Nah, kalau makan bareng ternyata mamanya lagi intermittent fasting. Terus yang satu lagi kalori defisit. Terus yang satu nggak bisa lagi eat clean. Oh hari ini cheat day, kan nggak jadi quality time kan? Bener apa bener? Lo nggak berani ngomong. ya, jadi itu tugas saya. Jadi bidang saya itu pencegahan. Jika teman-teman ke dokter itu tumbuh sakit, nah sebelum sakit biasanya saya pencegahan. Sama seperti di keluarga, jangan tunggu keluarganya amburadul, fondasinya diperkuat. Kalau saya di bagian kesehatan, ya. Next. Ya. Jadi ada beberapa slide ya. Jadi apa yang saya pekerjakan sebagai nutrition therapist itu biasanya saya membantu dalam hal tumbuh kembang anak. Kok pas banget saya diajak ke sini? Ya pas saya juga ternyata kenal sama Mem Dani gitu. Jadi bagi orang tidak ada yang kebetulan. Iya, sudah diarahkan. Ya untung nggak kayak Yusuf dijual dari muda ya. Tapi ya sebelumnya saya memang melayani di NTC di sekolahnya gitu, dan banyak membantu teacher training, bahkan bulan depan juga masih membantu gitu. Jadi ya puji syukurlah Tuhan mengarahkan saya ke sini. Selain tumbuh kembang anak, juga dalam mengatur berat badan ideal, baik yang mengurusi maupun yang membesarkan. Nggak harus six pack, yang penting sehat. Ya, ada contohnya kan? Enggak, ini kafling 6 UTJ gitu. Terus ada juga health program kesehatan khusus untuk korporat yang pekerjaannya mau nggak sehat.
misalnya pilot, security, yang kerja jadi bartender, yang mau nggak mau kerjanya di kuliner, F&B, nah itu ada sendiri itu. Lalu biasanya yang paling umum biasa kayak penyakit degeneratif yang tidak langsung sakit tapi perlu waktu bertahun-tahun hingga akhirnya sakit seperti diabetes, kolesterol dan kawan-kawan, itu ada pencegahannya. Bahkan ada program untuk pelan-pelan menyehatkan organnya supaya bisa mengurangi dosis obat maupun melepaskan obat gitu. Tentunya juga dengan konsultasi dengan dokter. Saya mau luruskan juga ya, saya bukan dokter. Jadi tolong jangan keceplosan panggil saya dokter, nanti saya diprotes sama IDI. Ya, oke. Nanti banyak kepahitan. Nanti saya di sini lumayan kritis. Jadi lalu apa lagi ya? Juga untuk program anak yang mungkin tidak ingin generasi selanjutnya terkena penyakit keturunan gitu. Kebetulan saya juga ada koordinasi dengan Kalbe ya, jadi ada juga program nutrisi yang berhubungan dengan genetika gitu. Terus termasuk untuk program-program atlet atau yang cedera itu segala, dan beberapa program-program lain sesuai dengan kebutuhan. Next. Ya, jadi ini contoh apa yang selama ini saya lakukan dalam pelayanan. Jadi kesehatan itu seperti bunglon, bisa masuk ke segala penjuru. Jadi dalam hal edukasi dan komunitas kesehatan, ya saya biasa masuk di sekolah-sekolah gitu. Terkadang kalau ada pelajaran biologi kan terlalu formal ya, jadi saya bisa buat versi interaktifnya supaya mereka bisa lebih paham dan lebih mengingat. Nah, contohnya seperti anak saya jika ditawari permen, dia saya ajarkan bagaimana say no gitu, itu penting banget ya. Terus juga apalagi ya, ya dalam komunitas-komunitas olahraga juga saya sekarang ini profesi sebagai super trainer untuk dunia e-sports Indonesia. Yang belum tahu e-sports itu main game. Ya, sekarang kan lagi ada fenomena anak-anak main game jadi disconnected dari realita. Nah, kebetulan saya bagian sertifikasi untuk coach-coach se-Indonesia supaya mereka memiliki kurikulum kesehatan dan supaya mereka nanti bisa bertanggung jawab dalam ekstrakurikuler maupun ke orang tua murid bahwa anak yang mereka bimbing tidak akan aneh-aneh atau overthinking ya. Next. Terus dalam dunia kesehatan atau medis terkadang saya juga banyak pelayanan untuk dunia kedokteran, karena biasanya yang di dunia medis justru yang perlu dibantu karena ya mereka jam kerja dan mulai hidupnya lebih horor lagi. Yang dokter paham ya, apalagi zamannya koas tuh. Terus kalau dikasih semuanya nanti ekstranya bulan depan nanti ya ini ya. Boleh diganti untuk apa kunci-kunci tertentu disimpan untuk ketemu yang akan datang, boleh? Ya. Supaya lebih menarik daripada peserta yang akan datang, oke? Okay? Ya, jadi ya, dasarnya itu saja kira-kira pelayanan saya. Pada akhirnya hamba Tuhan kalau tidak bisa dibuat berdosa, biasanya akan dibuat distracted untuk dua hal ini. Satu, dibikin sibuk. Dua, dibikin sakit. Semoga dengan pelayanan saya bisa membantu supaya Anda tidak sakit dan Anda sibuk pun tetap sehat. Oke? Oke, terima kasih. Ya. Ini tadi sudah follow ataupun ekstra dari Gus David ya. Nantikan untuk acara yang akan datang melalui MCBM FY Jatim 3. Saya undang sekali lagi Dr. Hendro sebagai senior saya untuk closing, sekalian doa penutup. Silakan dokter berikan suatu closing pada malam hari ini. Ini nggak pakai prolog, langsung todong. Kalau bahasa latinnya kursio. Saya gembira berada di tengah sini ya, karena saya juga ya masih adik-adiknya Mas Yo ya, saya 42 tahun di FGP. Saya masih senang sekali dan merasa di habitat saya bahwa selama ini berpuluh-puluh tahun FGP Men ini, FGP MFI tetap survive ya, terus saudara, terus ya
hidup kita kalau kita ditambah ya 1 tahun lebih lanjut ya itu ada kesempatan untuk winning soul 1 tahun. Jangan sampai tidak ada hasilnya ya. Jadi sebelum saya tutup di dalam doa nanti ya saudara bayangkan nanti sudah ada pemulihan rumah tangga untuk apa ya? Kita mesti sharing rumah tangga sama orang-orang yang membutuhkan di marketplace. Jadi kalau kerja jangan disusu, siapkan sedikit waktu ya untuk sharing seperti tadi. Nah, dari situ kita bisa dapat memenangkan jiwa amalan aku. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat yang baik dalam hidup kami malam ini. Penuh ucapan syukur hati kami Tuhan, keluarga demi keluarga. Karena kami adalah keluarga dengan Tuhan Yesus dan saya. Kami keluarga yang sangat berbahagia karena kami mau dididik Tuhan. Karena kami mau belajar dalam Engkau. Terima kasih untuk roh pemulihan yang terjadi malam hari ini. Keluarga kami akan menjadi the happiest family on earth. Terima itu saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. We are the happiest family on earth. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami berpisah, kaki kami akan kembali ke marketplace. Ajarkan kami sharing untuk melaksanakan amanat agung. Visi daripada MGPMFI yaitu winning soul in the marketplace. Utus kami Tuhan. Kami berangkat dari keluarga yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sudah hadir hari ini. Acara kita telah usai dan kita akan ketemu lagi pada acara kita selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Yesus dan juga saksi kita Bapak Akisana dan istri. Terima kasih buat semua undangan yang sudah bersedia di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.